Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Masih dalam tema kita musuh dalam selimut. Baik, Ustaz Ali bilang musuhnya kuat banget. Berarti biar musuh jauh, gitu. Musuhnya biar jauh, biar pergi musuhnya. Betul Masya sekali. Allah ya. Baik, guru yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini Rasulullah SAW pernah menerangkan bahwa sebenarnya kemiskinan itu adalah musuh dalam selimut. Ini kemiskinan yang seperti apa sih guru? Baik. Silakan guru. Bapak Ustadz Ali, Kiai Maulana dan juga Kiai Syam, ibu-ibu semuanya sehat ya. Mudah-mudahan semuanya menjadi ahli surga. Juga pemirsa Indonesia menjadi ahli surga juga. Ternyata bahwa miskin itu adalah hatinya memang miskin kali ya, kalau mereka bisa berpindah akidah. Nah, miskin yang bagaimana? Nabi pernah mengatakan bahwa kadal fakru ayyakuna kufran. Kefakiran itu, fakir tuh miskin. Kadal fakru ayyakuna kufran, bisa mendekati kepada kekufuran. Silakan, maaf, miskin ini ada yang hatinya memang benar-benar miskin. Dia tidak berkata, maaf, iskariman au mutsyahidan, hidup tuh mulia atau mati said. Bahwa orang yang kaya itu, pemirsa, mohon izin, orang yang kaya itu bukan orang yang banyak duit, banyak harta, jabatan tahta yang tinggi. Laisal gina an kathratil arad, innal ghina ghina nafsi. Ibu, bu, Masya Allah, tanya diam aja. Laisal gina an kathratil arad, bukanlah orang yang kaya itu orang yang banyak harta. Innal ghina nafsi, orang yang kaya itu adalah kaya jiwa, kaya hati. Amin dong. Amin. Makanya ada orang yang kaya hidupnya kaya. Kok diam aja? Kaya hidupnya kaya. Ada orang kaya hidupnya miskin. Ada orang miskin hidupnya kaya. Tapi ada orang miskin hidupnya miskin. Itu yang tadi dimaksud miskin. Yang miskin, maaf nih, dia miskin, harta nggak ada, tapi hatinya miskin. Dia bisa berpindah agama, dia bisa berpindah haluan. Makanya orang yang hebat, orang yang pinter itu, dia mengatakan dalam jiwanya subut ainudujul akidah, kemantapan ideologi, kemantapan akidah yang tinggi. Itu orang yang hebat, yang jauh daripada musuh dalam selimut. Ada orang kaya hidupnya kaya, duitnya banyak, hartanya berlimpah ruah, tanah di mana-mana ada, mobilnya Allahu Akbar, tapi haji kadang tiap tahun, umroh tiap 3 bulan. Bayangkan coba, pemirsa, sampai tahajud tiap malam. Itu orang kaya, hidupnya kaya. Nggak boleh lihat kiai lewat, maunya dia ngasih apa bu? Duit. Ngasih amplop lagi, ibu nih, aduh. Dari tadi amplop aja. Nggak boleh lihat kiai lewat disetopin minta didoain. Ada orang yang kaya hidupnya miskin, dia duitnya banyak, berlimpah ruah, tanah di mana-mana ada, kontrakannya luar biasa, hebat, dia punya harta benda, tapi hidupnya miskin. Maaf, pelitnya bukan main. Dia nggak tahu bahwa orang yang dermawan itu dekat sama surga. Amin dong. Orang yang dermawan itu dekat sama manusia. Orang yang dermawan itu jauh dari neraka. Nih dermawan, give the best and the best will come back to you. Berikan yang terbaik kepada siapapun dan kebaikan itu kembali ke dirimu. Kadang ada orang kaya hidupnya miskin, kaya duitnya banyak, pelitnya bukan main, haji nggak mau. Tapi ada orang yang miskin hidupnya kaya, dia nggak punya apa-apa, hanya sepetak tanah saja. Dia buat sawah, dia buat ladang. Kalau jam sholat, hayya ala sholat, lempar pacul, dia sholat di saungnya Allahu Akbar. Tapi wudhu dulu, enggak Allahu Akbar aja, wudhu dulu Allahu Akbar. Setelah wudhu Allahu Akbar, Masya Allah, dia berzikir. Masya Allah, inna dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa zikrullah. Dia percaya bahwa
Sesungguhnya dunia ini dalam keadaan terlaknat dan dilaknat oleh Allah. Illa zikrullah, merinding saya, kecuali orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Kiai Maulana, dari tadi dia berzikir aja. Amin dong. Allahu Akbar. Kemudian selain dia berzikir, itu petani, istrinya datang membawa sebakul nasi, lauk pauk, ikan asin, sayur asem, sambal tomat. Dia makan, Masya Allah, nikmatnya. 2 piring dia nambah, pakai bekipas lagi, huha huha huha. Masya Allah, itulah orang yang miskin kelihatannya tapi hidupnya kaya. Artinya adalah dia sholatnya nggak pernah tinggal, zikir nggak pernah tinggal. Ayo, Masya Allah. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang paripurna. Amin ya Allah. Lahiriah baik, batinnya baik untuk mencapai ridha Allah. Ya Allah. Maaf, terjauhkan dari sifat tadi apa? Kemiskinan. Musuh dalam selimut. Baik, mudah-mudahan kita kaya dunia, kaya akhirat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Maulana mohon izin kesimpulannya untuk hari ini, silakan. Musuh dalam selimut. Ketahuilah, musuh dalam selimut itu bermakna adalah musuh yang ada di dekat kita. Karena diibaratkan adalah selimut, artinya tidak jauh dari diri kita. Apakah itu orang terdekat kita? Iya. Maksud dari pepatah ini, musuh dalam selimut, adalah musuh yang ada di dekat dari diri kita, dan bisa jadi itu diri kita sendiri. Di antaranya ada munafik, di antaranya ada sifat malas, di antaranya ada utang, di antaranya ada media sosial, dan banyak lagi sebenarnya. Jadi jangan sibuk mencari musuh yang jauh, ternyata ada musuh di dekat-dekat kita. Dan musuh itu bisa jadi yang dekat kita adalah khianat yang ada padanya, nuzus bagi istri. Dan satu lagi, ketika sudah jadi musuh berarti dia membuat kita jadi celaka. Maaf tanpa menggurui, senantiasa kami ingatkan, hati-hati dengan adanya musuh, karena musuh ini menjerat kita untuk berada dalam kecelakaan, nauzubillah summa nauzubillah, dan bisa menyebabkan kita tergelincir masuk ke dalam neraka jahanam, nauzubillah. Karena hati-hati, ketika musuh itu terjadi, ternyata mohon maaf, jangan sibuk mencari siapa musuhmu, tapi perbaiki dirimu. Jangan sampai justru kita yang menjadi musuh orang di sekitar kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Dan Ustaz Syam, biar lengkap hari ini kita angkat tangan semuanya untuk berdoa, silakan. Sebelum kita berdoa, kita baca satu surah di dalam Al-Quran. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, sebagaimana kami membaca surah An-Nas, maka lindungi kami dari waswas ya Allah, dari godaan ya Allah, dari musuh dalam selimut ya Allah, minal jinnati wan nas, baik dari kalangan jin ataupun manusia ya Allah, atau diri kami sendiri ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih guru-guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih juga yang sudah hadir di sini. Terima kasih juga untuk pemirsa di rumah, selamat beraktivitas. Insya Allah kita ketemu lagi esok. Jamaah. Yeah. Oh, jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa salli